Ayo. Ayo jalan. Ayo jalan. Ayo. 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 Cepat. Ayo jalan. Ayo. 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 Sini, Masuk. Masuk. Ayo. Ayo. Dia tidak akan pernah melarikan diri dari sumur ini. Kita tidak perlu lagi berurusan dengannya. Ya, itu benar. Kita hanya memberikan makanan untuknya. Ayo, kita pergi dari sini. Kaibar! Kaibar! Jangan khawatir, Kaibar. Aku datang untuk menolongmu. Ini aku, Nisar. Aku datang untuk mengeluarkanmu dari sini, Kaibar. Kau jangan khawatir, Kaibar. Aku di sini. Kaibar! Jadi kau mata-mata ya? Kau pura-pura menjadi penjaga. Ternyata kau yang menuntut Kaibar melalui terowongan rahasia. Sehingga dia bisa masuk ke ruangan Ratu Joda. Kau kemari untuk menolongnya. Aku tidak menyangka. Ternyata kau berani sekali membantu orang yang menyerang Raja yang mulia. Dan aku juga tidak menyangka ternyata dia berani menyentuh Ratu Joda. Apa kau pikir aku akan mengampuninya? Ini adalah rencanaku untuk memancingmu datang kemari. Aku tahu kau akan jatuh ke dalam perangkap ini. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini dan siapa kau? Kalau kau diam itu artinya kau siap kehilangan nyawamu. Sekarang kau harus menjawab semua pertanyaanku dengan jujur. Jika kau tidak menjawab, aku bersumpah demi Tuhan, aku akan membunuhmu di sini. Ratu Maham Cucak yang mengirimku kemari. Dia ingin Ratu Joda diculik dan dibawa kepadanya. Ratu Maham Cucak adalah orang yang memberiku peta, yang menuntunku ke terowongan rahasia itu. Tolong jangan bunuh aku. Satu-satunya yang tahu di mana terowongan rahasia yang menuju ke kamar Ratu Joda. Jalal tidak tahu betapa berbahayanya diriku untuk istananya dan istana wanita. Kita telah cukup berlatih, kau boleh pergi. Tinggalkan kami. Apa yang kau lakukan di sini? Apa tidak ada yang menghentikanmu? Tidak. Ratu Rukayah yang memintaku ke sini. Dia pikir Anda membutuhkan ini, Yang Mulia. Jadi kau berada di sini atas permintaan Ratu Rukayah. Aku juga sangat ingin bertemu denganmu saat ini. Entah kenapa, rasanya aku ingin selalu berada di sampingmu. Salam, Ratu Joda. Salam, Ratu Rukayah. Kau mau ke kuil? Iya. Aku tahu kau tidak bisa menerima persembahan suci ini karena sedang berpuasa. Tapi, tolong terima bunga-bunga ini mewakili rahmat Tuhan. Aku percaya orang lain membutuhkan berkat ini.
Tapi aku tidak mau menerimanya. Apa maksudmu, Ratu Rukaya? Sudahlah, Ratu Joda. Jangan kau pikirkan. Aku tidak tertarik pada bunga-bunga atau persembahan sucimu. Sebaiknya kau berikan saja pada Yang Mulia. Pasti dia mau menerima persembahan darimu ini. Tentu saja. Karena saat ini kau sudah berada di sini, apakah kau mau untuk membantuku? Tentu. Ratu Joda? Bisa kau datang ke sini? Ada apa, Ratu Joda? Kelihatannya kau khawatir sekali. Begini, Ratu Rukaya. Yang Mulia sedang bersama Atifah. Memangnya kau belum mengetahui tentang masalah di istana ini sebelumnya, Ratu Joda? Di istana ini sudah ramai membicarakan tentang kedekatan mereka. Jadi kau sudah tahu mengenai hal ini? Iya. Aku tahu, tapi sedikit. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Karena Yang Mulia tidak mau mengajak salah satu istrinya. Dia akan mengajak Atifah untuk berburu. Apa? Yang Mulia Raja didampingi oleh Atifah saat itu. Ratu Joda, jangan katakan itu padaku. Kau tidak tahu tentang hal ini, bukan? Tentunya istri-istriku yang lain pasti akan tersinggung jika kau satu-satunya yang menemaniku. Mereka akan merasa cemburu. Membawa kalian semua tentunya akan sangat memakan waktu. Mungkin alasan mengapa kau tidak tahu bahwa kau sibuk dengan Haibar selama ini. Lalu kenapa kau tidak menghentikannya, Ratu Rukaya? Ini adalah kehendak Yang Mulia. Yang Mulia membutuhkan seorang wanita baru setiap harinya. Apa kau berpikir bahwa Yang Mulia tidak akan mempunyai wanita baru dalam hidupnya? Dia bisa saja menikahi wanita manapun. Kenyataannya adalah kau termasuk beruntung. Tidak, Ratu Joda. Dia akan memiliki banyak istri. Sedangkan kau berpikir kau akan memiliki dia sendiri, bukan? Tapi apa kenyataannya di belakangmu? Dia memiliki wanita lain. Cepat atau lambat, ini pasti akan terjadi. Yang Mulia Raja sudah berpindah darimu. Kau hanyalah salah satu dari istrinya. Kau harus terima kenyataan ini. Sangat menyedihkan bahwa Yang Mulia Raja bermain-main dengan perasaanmu. Dan kau harus terbiasa dengan ini. Ya, sama seperti yang kurasakan selama ini dan sekarang terjadi padamu. Atifah sudah mengambil tempatnya. Orang lain akan menggantikan Afifah segera. Ini sudah biasa terjadi di sini. Ini adalah kisah yang tidak pernah berakhir. Yang Mulia Raja akan menjalani hidupnya dari wanita yang satu ke wanita yang lain. Dengarlah, Yang Mulia tidak menganggapmu penting lagi di sini. Kau sama seperti yang lainnya. Yang Mulia tidak akan peduli lagi pada kita.
Begitu juga denganmu, Ratu Joda. Kau tidak akan pernah menjadi satu-satunya yang dicintai Yang Mulia. Tindakan Yang Mulia juga telah menyakitiku. Aku tidak bisa melihat Yang Mulia dekat dengan Afifah. Tapi aku senang dengan kenyataan bahwa Yang Mulia tidak lagi dekat dengan Ratu Joda. Waktu yang berjalan pasti akan mengubah segalanya, Joda. Aku mungkin akan menjadi raja besok atau mungkin juga tidak. Dan aku akan selalu mencintaimu, tidak peduli apapun yang terjadi. Dan aku bersumpah, namamu tetap akan terukir dalam sejarah bersama denganku. Dan setiap kali seseorang berbicara tentang pencapaianku selama ini, mereka juga akan menyebutkan cinta yang kumiliki untukmu. Kenapa? Kenapa kau biarkan hal itu terjadi kepadaku? Aku mempercayaimu sepenuh hidupku. Yang Mulia Raja selalu mengatakan padaku bahwa dia akan selalu mencintaiku seumur hidup. Matahari bisa saja berhenti bersinar, tapi dia tidak akan pernah bisa berhenti untuk mencintaiku. Lalu kenapa ini terjadi? Beritahu aku kenapa? Kenapa? Tetaplah kuat, Joda. Bagaimana bisa aku tetap kuat, Muti? Yang Mulia Raja berarti segalanya di dalam hidupku, Muti. Tapi dia menjauh dariku. Muti, apa itu benar-benar terjadi? Apa dia tidak mencintaiku lagi? Apa dia telah melupakan semua janjinya padaku? Kenapa? Apakah aku orang yang mudah untuk dilupakan, Muti? Atau apakah aku saat ini sedang dihukum atas sesuatu? Atau karena aku sudah menjauh darinya untuk sementara waktu? Bagaimana bisa seseorang menggantikanku begitu cepat, Muti? Katakan padaku. Tolong berhentilah menangis, Joda. Kau tidak bisa menangis dengan mempertimbangkan kondisimu. Mungkin ini hanya godaan untuknya. Jangan berhenti mempercayai Tuhan. Bersabarlah dan selalulah meminta pada Tuhan yang terbaik. Ratu Joda. Ratu Salimah. Ratu Salimah, kau tahu segalanya. Apakah kau ingat bahwa Yang Mulia telah mengakui cintanya kepadaku? Aku mengerti bahwa dia perlu saling mencintai istri-istrinya secara adil. Tapi dia sudah berjanji padaku bahwa dia akan selalu mencintaiku. Dan aku gembira saat dia memberitahuku bahwa dia mencintaiku. Aku merasa saat ini aku sedang dihukum karena kesalahan yang aku buat. Apa Yang Mulia Raja marah kepadaku? Aku akan berlutut di kakinya dan meminta maaf jika memang itu diperlukan, Ratu Salimah. Ada apa denganmu, Ratu Joda? Kenapa kau harus meminta maaf? Untuk mencintai dan menghargai suamimu bukan berarti kau harus minta maaf. Sekarang tenangkanlah dirimu, Ratu Joda. Bagaimana aku bisa melakukannya? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Ratu Salimah. Cinta tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Itu tidak dapat disebut cinta jika itu bisa dihancurkan dengan mudah. Jujur saja, aku juga sudah mendengar rumor ini. Aku tidak percaya rumor tersebut, Ratu Joda. Kau tidak boleh bersedih, kau harus bicara dengan Yang Mulia. Kau harus menjelaskan semuanya. Aku tahu Yang Mulia Raja marah denganmu akhir-akhir ini. Tapi aku yakin walaupun demikian, ia tetap mencintaimu. Itu yang harus kau ingat, Ratu Joda. Dia sangat mencintaimu. Aku seringkali dihadapkan pada isu-isu yang menggangguku. Namun untuk beberapa alasan, aku takut mendekatinya saat ini.
Aku telah melihat mereka bersama-sama. Aku takut bahwa mimpi burukku akan menjadi kenyataan, Ratu Salimah. Jangan biarkan dirimu menjadi lemah. Yakinlah dengan cintamu. Temui Yang Mulia Raja, beritahu dan jelaskan semuanya. Anda pasti telah mendengar kabar ini, Yang Mulia. Sarifuddin telah menemukan mata-matanya. Dia menemukan orang yang telah membantu Khaybar melarikan diri dari Shellnya. Sang pengkhianat itu, dia telah dibunuh. Dia bilang orangnya Maham Cucak. Todharma, kita harus berurusan dengan Maham Cucak terlebih dulu. Kita akan memberinya balasan yang setimpal. Kita harus temukan solusi untuk masalah ini. Yang Mulia, itu mengingatkanku. Salah satu anggota baru kita, Syekh Amanullah Khan, ingin meninggalkan Agra setelah Idul Fitri. Apa? Silakan pergi. Atifah. Apa benar kau akan pergi? Aku ingin memberitahu secara pribadi pada Anda. Tapi aku tidak berani. Sebenarnya aku tidak ingin pergi. Anda menyatakan cinta padaku semalam. Tapi aku tidak bisa membalas. Tapi aku sadar aku merasakan hal yang sama. Aku tidak pernah merasa seaman ini dengan siapapun sebelumnya. Aku sebenarnya, aku tidak ingin meninggalkan Anda. Aku tidak akan membiarkan apapun masuk di antara kita. Memikirkan tidak pernah melihatmu lagi telah menggetarkan hatiku saat ini. Itu sebabnya aku memutuskan kau akan tinggal di sini di Agra. Kau akan tinggal di Istana Permaisuri. Kau sama sekali tidak memiliki rasa malu. Bagaimana bisa kau mengkhianati suamimu? Allah tidak akan pernah mengampunimu. Bagaimana bisa kau melakukan dosa seperti itu? Aku tidak mengerti apa yang kau pikirkan. Seorang wanita menikah hanya bisa menjadi milik suaminya saja. Kau harus diberi pelajaran. Jangan lagi kau berani menyentuhnya. Jika kau suaminya, maka bertindaklah sebagai seorang suami. Kau harus mencintai dan menghargai dia. Tapi kau terus menyakiti, menyebabkan kepedihan hatinya. Kau tidak punya hak untuk memanggil dia istrimu. Wah, ini patut dihargai, Yang Mulia. Bagaimana caranya ini adil? Aku tidak bisa percaya. Aku sedang berbicara dengan Raja Jalaluddin Muhammad Akbar. Dan kau adalah raja yang sama, yang terkenal karena adil. Lalu mana keadilan yang orang bicarakan itu? Tidak. Kau tidak pantas menjadi raja. Kau orang yang munafik. Kau mencari pendamping seorang wanita yang sudah menikah dengan dia. Kami tidak bisa tinggal di sini. Kami akan pergi jauh dari kerajaan Mughal ini. Dan kami tidak bisa hidup di kerajaan yang kau pimpin ini. Aku tidak akan peduli kemanapun kau pergi. Tapi dia tidak akan mendampingi. Kenapa? Kenapa dia tidak ikut? Aku punya hak membawanya. Karena dia adalah istriku. Dia akan melakukan apa yang kulakukan. Dan ini adalah keputusanku. Itu tidak akan lagi terjadi. Kau mungkin seorang raja yang mulia. Tapi kau juga
bertanggung jawab kepada seseorang dalam hal agama. Aku akan menemui Kazi untuk mencari keadilan. Kau bersalah melakukan dosa menurut agama kita. Aku akan memastikan bahwa kau Aku juga akan memastikan bahwa kau mendapat ganjaran atas perbuatanmu menyentuh istriku. Aku tidak peduli apapun yang kau lakukan, karena kau boleh pergi ke siapapun yang kau inginkan. Tapi ingatlah satu hal. Kau tidak lagi berhubungan dengan wanita ini. Jadi ingat baik-baik, jangan pernah berani mendekati dia lagi. Kau boleh pergi sekarang. Kalau begitu baiklah, Kazi akan memutuskan. Kau melakukan hal yang benar atau tidak. Perhatian! Beri hormat kepada Raja Jalaluddin Muhammad Akbar. Ada apakah gerangan? Apa yang membawamu kemari? Yang Mulia, kami menghadapi kesulitan. Apa itu? Seingatku kita sudah membahas semuanya mengenai masalah itu. Ini sangat aneh sekali. Ratu Anda mengirimkan surat ke wilayah kami, dan Anda tidak menyadari tentang hal itu. Dan dia telah berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan aliansi ini. Aku dan putriku tidak keberatan untuk pernikahan ini. Selain itu kita telah menyetujui bersama aliansi ini. Lalu kenapa Ratu Joda mengirim pesan tersebut ke putriku tanpa sepengetahuan Anda? Dia mengatakan bahwa tidak akan membiarkan semua ini. Muti, apa Manula benar-benar akan melibatkan Kazi dalam hal ini? Iya, itu benar. Semua orang sudah tahu. Kau mungkin adalah seorang raja yang mulia, tapi kau bertanggung jawab pada seseorang dalam hal agama. Aku akan menemui Kazi untuk mencari keadilan. Kau bersalah melakukan dosa menurut agama kita, dan kau pasti akan dihukum untuk itu. Ini sudah cukup. Aku akan bicara langsung pada Yang Mulia Raja. Aku tidak peduli dengan diskusinya atau apapun juga. Dia harus memberiku sebuah penjelasan. Kau tidak boleh pergi. Aku kesini untuk berbicara denganmu, Jo. Aku ingin membahas sesuatu yang penting. Katakan kenapa kau mengirim sebuah pesan ke wilayah lain tanpa sepengetahuanku. Untuk yang kesekian kali kau sudah mempermalukan aku. Yang Mulia, aku ingin menanyakan sesuatu. Apa kau menjalin hubungan dengan wanita yang sudah menikah? Aku kesini bukan untuk menjawab pertanyaanmu. Aku ingin bertanya padamu. Katakan, kenapa kau mencoba untuk menghancurkan aliansi yang telah aku sepakati? Ini bukanlah jawaban untuk pertanyaanku, Yang Mulia. Pertama-tama katakan padaku, apakah kau menjalin hubungan dengan seorang wanita yang sudah menikah? Ya. Aku raja, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan, bersama siapapun yang kuinginkan. Dan kenapa tidak? Menjadi salah satu permaisuriku, kau tidak melakukan apapun kecuali untuk mematuhiku. Tapi semua yang telah kau lakukan adalah justru mempermalukan aku di depan orang lain. Kau ambil keuntungan dari kebebasan yang kuberikan padamu. Kau tidak mematuhi perintah suamimu dengan mengirimkan surat itu ke wilayah lain. Meskipun kau mencintaiku, kau selalu menggunakan cintaku untuk kepentingan dirimu sendiri. Kau mungkin telah menjadi orang yang menanamkan perasaan dalam diriku, tapi kau juga adalah orang yang telah menyakiti perasaan. Sehingga aku tidak malu untuk memberitahumu bahwa aku sudah jatuh cinta dengan wanita lain, dan kau adalah alasan mengapa hal ini terjadi. Cukup. Tolong hentikan, Yang Mulia. Tolong jangan bicara lebih jauh. Tolong jangan bicara begitu keras di depanku. Kalau tidak, anak-anak kita akan mendengar bahwa ayah mereka adalah... Mereka akan tahu bagaimana kau memperlakukanku. Ratu Joda, anak-anak kita berhak untuk mengetahui mengapa ayah mereka begitu marah. Mereka harus tahu aku memilih wanita
yang mendukung binatang buas daripada aku suaminya sendiri. Yang Mulia, aku sudah mengatakan padamu. Niatku bukanlah untuk melanggar perintahmu, Yang Mulia. Aku ingin melindungimu dari dosa dengan membunuh seorang pria selama bulan suci Ramadan. Dan sebagai istrimu adalah tugasku untuk melindungimu dan menyelamatkanmu dari dosa yang akan kau lakukan. Joda, apa itu bukan tugasmu untuk mematuhi perintah dari suamimu? Bagaimana bisa kau mempermalukan suamimu di hadapan dunia? Tidakkah kau menyadari kau telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadamu dan kau telah menggunakannya untuk melawan diriku? Ya, Joda, memang benar bahwa aku jatuh cinta dengan Atifa. Aku berpikir bahwa aku tidak melakukan sesuatu yang salah juga. Tapi ternyata aku telah membuat kesalahan lagi. Aku tahu apa kesalahan terbesarku. Aku telah membuat kesalahan dengan mencintai dirimu. Aku bodoh telah mempercayaimu juga. Ya, kau mungkin telah menanamkan perasaan di hatiku. Dan itu sebabnya aku jatuh cinta denganmu. Tapi sekarang aku berpikir bahwa kau tidak layak mendapatkan cintaku. Coba kau dengar itu. Dia selalu saja berteriak-teriak membuat kita pusing. Ayo kita lihat saja. Ayo. Lihat, dia membenturkan kepalanya ke dinding itu. Rupanya dia ingin sekali mengakhiri hidupnya. Apa gunanya menjaga makhluk mengerikan seperti dia? Ayo pergi dan beritahu yang lainnya tentang dirinya. Ayo. Permisi Tuhan. Dia adalah Syekh Amanulaka. Dia sedang menunggu untuk bertemu denganmu sejak pagi. Salam. Salam. Silakan duduk. Ada apa? Apa yang membuatmu kemari? Tuan Kazi, aku datang mencari keadilan. Ada seseorang yang sedang mencoba untuk menjauhkan istriku dariku. Dia ingin secara paksa untuk menikahi istriku. Tapi orang itu sangat kuat. Sehingga aku tidak bisa melawan dia sendirian. Itulah sebabnya aku datang kemari untuk mencari keadilan. Kau benar. Memaksa wanita yang sudah menikah itu adalah pelanggaran. Siapa nama orang itu? Tuan Kazi, dia orang yang berkuasa. Tidak ada orang yang lebih besar dari keadilan. Dan tidak ada yang bisa memegang posisi lebih tinggi dari etika. Beritahu aku namanya. Insya Allah, aku pasti akan membantumu melawan dia. Siapa pelakunya? Kau bisa mengatakan namanya padaku? Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad Akbar. Sekarang aku mengerti kenapa kau datang padaku. Tapi dia bukanlah orang biasa. Aku tidak bisa membantumu kecuali kau memberikanku beberapa bukti. Tuan Kazi, bagaimana bisa aku membawa bukti? Siapa yang akan siap untuk membantu orang biasa melawan Yang Mulia Raja? Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa mempertimbangkan masalahmu, kecuali jika kau mempersembahkan beberapa bukti dari seorang saksi. Baiklah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku akan membawa bukti-bukti. Meskipun dia seorang raja, aku tidak akan membiarkan dia memperlakukanku dengan tidak adil. Kenapa dia mengatakan hal seperti itu tentang Jalal? Apa yang terjadi? Pokoknya aku akan mencari bukti.
apa yang kau lakukan? Ratu Joda, malam kekuasaan adalah melakukan perbuatan baik dan pengampunan. Dan sholat diadakan sepanjang malam. Itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Segala doa akan diterima pada malam ini. Dan Allah mengampuni orang yang melakukan penebusan dosa. Dia membantu orang yang sedang dalam kesulitan. Kalau kau berdoa dengan segenap hatimu, Allah akan menjawab doa-doamu. Salam Yang Mulia. Salam Ratu Salimah. Silakan masuk dan bergabunglah Yang Mulia. Aku sedang ada pertemuan. Aku berhenti sebentar setelah melihat kalian berkumpul di sini. Aku permisi. Silakan Yang Mulia Raja. Salam Ratu Chan. Malam ini adalah malam kekuasaan Ratu Chan. Ini adalah malam yang diberkati, malam untuk memaafkan dan melupakan. Oleh karena itu, aku akan membawa putrimu untuk bertemu denganmu. Ya, di mana dia? Karena aku begitu baik padamu, kau harus membalas budi padaku. Sekarang katakan padaku, di mana harta itu? Ratu Chan, aku akan memberitahu sesuatu. Jika kau tidak bersedia memberitahukan padaku di mana harta karun itu berada, maka aku tidak memiliki apapun untuk menjagamu agar tetap hidup. Sebentar lagi Idul Fitri, kau memiliki cukup waktu untuk berpikir dan memutuskan apa yang kau inginkan. Aku bisa menyelamatkanmu dari sekarat. Bagaimana? Aku bicara denganmu, Ratu Chan. Baiklah kalau begitu. Lakukan apa yang kau inginkan. Ingat satu hal, jika kau tidak memberitahuku di mana harta karun itu sebelum Ramadan berakhir, maka aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Harta karun? Aku telah melihat harta karun itu. Aku tahu tentang harta karun itu. Ada banyak sekali harta karun. Ya Tuhan, aku tidak percaya mendengarnya. Ratu Chan, apa kau ingat di mana harta karun itu berada? Kalau begitu tolong beritahu. Itu ada di danau. Ayo katakan padaku. Ada di danau. Sebuah danau yang besar. Sebuah danau? Iya, dan juga ada sebuah teratai emas. Teratai itu tumbuh di tengah danau. Diam! Cukup! Aku tidak bisa toleransi padamu, Ratu. Kau tidak bisa membodohiku lagi. Berhenti mengarang cerita. Ingat satu hal, Ratu Chan. Jika kau tidak memberitahuku tentang harta karun itu sebelum Idul Fitri, aku akan membunuhmu. Kau akan mati. Dan kau tidak akan bertemu dengan putrimu. Kau mengerti? Yang Mulia telah memintaku untuk mengingatkan bahwa Anda ingin membatalkan puasa setelah Anda telah melakukan sholat. Dan sekarang aku sudah menyampaikan. Aku dan Ratu Joda telah memutuskan untuk membagikan makanan di antara mereka yang membutuhkan.
Ratu Joda pasti telah membuat persiapan untuk itu. Yang Mulia, haruskah aku pergi dan beritahu padanya? Tidak. Aku akan mengatur segalanya. Semua persiapan yang diperlukan telah selesai. Aga Khan memiliki koin emas yang harus dibagikan nanti. Dan penjaga telah diberitahu untuk mengumpulkan orang-orang yang membutuhkan. Hadiah untuk Idul Fitri yang akan diberikan pada para pegawai istana juga sudah disimpan. Ratu Joda. Sepertinya Kaibar sudah kehilangan pikirannya ya. Benarkah? Ya. Kau tahu, dia terus saja membenturkan kepalanya ke dinding itu. Aneh. Benarkah? Itu menyedihkan. Dia terus berteriak. Jika kita biarkan dia dalam kondisi seperti ini, aku yakin sekali dia pasti akan membunuh dirinya sendiri. Aku juga dengar bahwa Kaibar telah belajar mengatakan nama Ratu Joda. Dia terus memanggil nama Ratu Joda. Itu sangat aneh. Salam Tuhan. Salam. Salam Tuan. Kalian seharusnya berterima kasih kepada aku. Aku tidak menghukum kalian meskipun Kaibar melarikan diri dari selnya. Kalian tidak sadar kalau ada penipu berada di antara kalian dan dia datang kemari dengan menggunakan pakaian penjaga. Kami mohon maaf Tuanku. Aku kemari ingin memberitahukan Yang Mulia dan... Sudah diam. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun karena jelas ada penyimpangan di dalam keamanan ini. Cari dan dapatkan dia. Jangan kembali sebelum mendapatkannya. Pergi. Kenapa kau pergi ke arah itu? Apa kau tidak tahu kalau sel itu sudah kosong? Pergi dan cari di sel yang lainnya. Baik, Tuan. Mansing, aku ingin ruang bawah tanah untuk dibangun kembali. Aku tidak ingin ada tahanan yang melarikan diri. Baiklah. Mansing, aku sangat terkesan dengan konstruksi yang kokoh dari ruang bawah tanah. Rajput selalu tertarik untuk membangun benteng yang kuat. Aku sangat menyetujui itu. Dan aku ingin kau mengawasi dari tugas renovasi ruang bawah tanah. Iya, Yang Mulia. Aku akan mengurusnya. Lihat itu. Aku tidak berpikir dinding itu sangat kuat. Jadi aku ingin setiap dinding ruang bawah tanah ini menjadi benar-benar kuat. Mari. Atifah sepertinya akan bernyanyi. Itu berarti Yang Mulia Raja pasti berada bersamanya sekarang. Hamba ucapkan salam Ratu Joda. Ratu Hamidah telah mengirim sebuah pesan untuk Ratu. Dia ingin menghabiskan malam denganmu.
Kenapa aku merasa ada orang yang berdiri di sana? Moti! Hati-hati. Ratu Joda tidak harus tahu tentang apa yang terjadi pada Khaybar. Moti! Moti, aku memanggilmu sejak tadi. Apa yang kau bicarakan? Katakan padaku, aku ingin tahu apa yang kalian bicarakan. Aku ingin tahu. Begini Yang Mulia, sebenarnya Khaybar terus membenturkan kepalanya ke dinding sumur. Kami permisi.